Mantan Kapten Inter Milan, Beppe Bergomi merasa bahwa gagasan konspirasi wasit yang memihak Inter di Serie A sama sekali tidak ada gunanya. Legenda hidup Nerazzurri itu menampik anggapan tersebut kepada Sky Sport Italia. Konspirasi wasit yang dikatakan selalu menguntungkan Inter hanyalah menunjukkan sifat yang buruk, ujar Bergomi. Saya akui tidak ada keraguan bahwa Alessandro Bastoni melakukan pelanggaran, namun kita harus berhenti menyebarkan konspirasi. Ketika kita mulai berbicara tentang konspirasi maka saya tidak setuju dengan semua itu. Bagaimana bisa ada konspirasi ketika pada gol penyeimbang Hellas Verona juga terjadi sebuah pelanggaran terhadap Arnautovic. Dan kemudian melalui VAR khususnya Verona juga mendapat penalti di menit-menit terakhir. Pungkas mantan bek Inter tersebut. Bergomi yakin bahwa hampir tidak ada pola pengambilan keputusan yang menguntungkan Inter, bahkan jika Nerazzurri mendapatkan keuntungan dari keputusan yang salah. Inter Milan dilaporkan tidak akan mengulang negosiasi perpanjangan kontrak dengan pihak Denzel Dumfries. Menurut Gazzetta dello Sport, tawaran terakhir klub sudah dianggap cukup untuk memperbarui masa bakti pemain asal Belanda tersebut. Nerazzurri telah menawarkan 4 juta euro plus bonus untuk Dumfries, seperti angka yang ditawarkan ketika Inter menyepakati kontrak baru dengan Federico Di Marco. Akan tetapi perwakilan Dumfries sejauh ini menolak proposal tersebut dan meminta 5 juta euro plus bonus. Oleh karena itu, negosiasi antar pihak telah terhenti untuk sementara. Namun Inter tidak ingin mengulangi negosiasi tersebut dan apa yang mereka tawarkan akan tetap sama dengan penawaran terakhir. Jika Dumfries masih menolak maka pihak klub akan bersiap menjualnya pada bursa transfer bulan Juni mendatang, mengingat Inter tidak ingin kejadian seperti Milan Skriniar kembali terulang. Inter Milan telah menjalani paruh pertama musim dengan sangat mengesankan. Menurut Gazzetta dello Sport, tidak terlalu sulit untuk melihat bahwa Inter mengawali musim ini dengan baik. Nerazzurri telah meraih 48 poin dari 19 pertandingan pertama mereka di Serie A, dengan rata-rata mengumpulkan 2,52 poin per laga. Selain itu, selisih gol Inter juga tentunya lebih impresif dengan mencetak 44 gol dan hanya 9 kali kebobolan, serta mencatatkan 12 clean sheet. Dalam konteks Eropa, Inter hanya unggul satu tim dalam hal perolehan poin per pertandingan. Di Bundesliga, Bayer Leverkusen adalah pemimpin liga yang tampil mengejutkan, dengan telah mengumpulkan 42 poin dari 16 pertandingan sejauh musim ini. Leverkusen mengoleksi 2,62 poin per laga, di mana hal itu bahkan lebih mendekati kesempurnaan dalam hal performa liga mereka dibandingkan La Beneamata. Namun seperti yang dicatat Gazzetta, Leverkusen belum mencapai pertengahan musim seperti yang dicapai Inter. Di sisi lain, pemimpin liga masing-masing di Eropa seperti Paris Saint-Germain, Real Madrid dan Liverpool, tak satu pun dari mereka yang meraih poin per laga sebanyak yang diraih pasukan Simone Inzaghi. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi ingin memanfaatkan kualitas dari seorang Davide Fratesi yang memiliki daya ledak tinggi. Menurut Gazzetta dello Sport, hal ini juga berkaitan langsung dengan masalah Inter di lini serang, di mana sejauh ini Nerazzurri hanya bisa mengandalkan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Ada satu formasi yang mungkin akan dicoba oleh sang pelatih menjelang laga menghadapi AC Monza. Jika Inter membutuhkan daya gedor yang mungkin lebih menjanjikan, maka Inzaghi bisa mencoba memainkan formasi 3-5-1-1. Henrikh Mkhitaryan dan Davide Fratesi bisa bermain sebagai striker bayangan di belakang penyerang utama, dan hal ini akan dimanfaatkan oleh Simone Inzaghi. Dengan demikian, sang pelatih akan membiarkan Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu tetap berada di lini tengah, sementara Mkhitaryan dan Fratesi akan bergantian berada di belakang striker utama. Pemain baru Inter Milan, Tajon Buchanan dilaporkan sedang bersiap untuk melakukan debut pertamanya menghadapi Monza pada hari Sabtu. Seperti diketahui, Buchanan adalah rekrutan baru Inter di jendela transfer bulan Januari. Dan menurut FC Internews, pemain berusia 24 tahun itu tidak perlu menunggu lama untuk segera beraksi bersama klub barunya. Buchanan sudah menyelesaikan beberapa sesi latihan dalam beberapa hari terakhir sebagai pemain Inter, dan dipastikan sang pemain dapat mengambil peran ketika melawan Monza pada Sabtu malam. Mantan pemain klub Brugge tersebut akan memiliki peluang potensial untuk bermain dari bangku cadangan. Meskipun Buchanan harus menunggu untuk melakukan debutnya di hadapan penggemar di San Siro, namun setidaknya ia mungkin bisa merasakan debutnya di Serie A bersama Inter pada akhir pekan.
Striker Napoli, Giovanni Simeone dilaporkan masuk dalam radar Inter sebagai calon pengganti jika Alexis Sanchez hengkang. Menurut Rai Sport melalui FC Internews, Nerazzurri memiliki masalah pada striker cadangannya yang sejauh ini belum bisa berkontribusi lebih untuk tim secara konsisten. Hal ini membuat Inter terlalu bergantung pada duet striker kunci Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Terlebih lagi Marco Arnautovic dan Alexis Sanchez sama-sama sudah berusia 34 tahun. Dengan demikian, Inter sedang mempertimbangkan untuk bisa berupaya meningkatkan serangan mereka. Namun mengingat situasi keuangan di Inter, maka tampak jelas bahwa salah satu dari Sanchez atau Arnautovic harus pergi agar mereka bisa merekrut striker baru sebagai pengganti. Laporan mencatat, Sanchez sebenarnya bisa saja hengkang pada bulan ini di tengah ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi. Jika striker asal Chili tersebut pergi, maka Nerazzurri sudah mengevaluasi Giovanni Simeone sebagai profil ideal untuk menggantikan Sanchez. Pemain internasional Argentina itu bisa saja meninggalkan Stadion Diego Maradona dalam beberapa minggu ke depan. Simeone adalah salah satu striker yang dianggap cocok oleh Inter untuk menggantikan Sanchez, bahkan sebagai opsi jangka panjang. Inter Milan dikabarkan sedang menggelar pertemuan baru dengan agen Mehdi Taremi untuk membahas potensi transfer gratis pada musim panas mendatang. Menurut FC Internews, agen Taremi terlihat berada di markas Inter dalam beberapa hari terakhir. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meletakkan dasar bagi kesepakatan transfer mulai 1 Juli, mengingat ada persaingan dari klub lain untuk mendapatkan jasa pemain asal Iran tersebut. Perpindahannya pada bulan Januari ini bagi Inter tidak mungkin dilakukan, baik karena alasan keuangan dan kurangnya slot terbuka untuk pemain non-Uni Eropa. Taremi akan berusia 32 tahun pada bulan Juli, namun sang striker masih mampu mencetak 6 gol dan 4 assist dalam 24 pertandingan kompetitif untuk Porto musim ini. Sang pemain sejatinya telah melakukan negosiasi untuk pindah pada musim panas lalu, namun Inter menolak untuk memenuhi harga yang diminta, terutama mengingat kontraknya akan habis pada akhir musim nanti. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski telah menolak tawaran perpanjangan kontrak untuk terakhir kalinya bersama Partenope. Seperti diketahui, masa bakti pemain asal Polandia tersebut bersama Napoli akan berakhir pada bulan Juni mendatang, dan Inter siap menampung sang pemain secara gratis pada akhir musim. Menurut FC Internews, masa depan Zielinski kini terlihat semakin berada di Inter dalam beberapa pekan terakhir. Nerazzurri telah mendekati perwakilan Zielinski untuk menyatakan minat mengontraknya dengan status bebas transfer jika dia tidak memperpanjang kontraknya dengan Napoli. Seperti yang dijelaskan FCIN, Zielinski sekali lagi menolak meskipun Partenope menawarkan kenaikan gaji. Sang gelandang menilai bahwa tawaran kenaikan gaji dari Napoli sudah terlambat, setelah sebelumnya mereka menawarkan perpanjangan yang akan membuat Zielinski menerima pemotongan gaji. Dengan demikian, gelandang berpengalaman tersebut akan tersedia secara gratis pada akhir Juni saat kontraknya berakhir. Inter telah bekerja keras untuk merekrut Zielinski, dan mereka sekarang menjadi favorit untuk mendapatkan sang pemain dalam waktu 6 bulan ke depan. Klub Liga Championship Inggris, Leicester City dilaporkan tertarik untuk merekrut Stefano Sensi pada jendela transfer bulan Januari. Menurut pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, Leicester telah melakukan kontak dengan sang pemain dalam beberapa hari terakhir. Seperti diketahui, kontrak pemain berusia 28 tahun itu bersama Inter akan habis pada akhir Juni mendatang. Namun sang gelandang tidak masuk dalam rencana klub dan mereka akan mengizinkannya pergi pada bulan ini jika ada tawaran yang menguntungkan. Di Marzio mencatat, Sensi bisa saja pindah ke Inggris mengingat pelatih Leicester City Enzo Maresca merupakan pengagum gelandang Inter Milan tersebut. Maresca ingin memperkuat skuadnya pada bulan ini dengan telah mengidentifikasi Stefano Sensi sebagai target mereka. Di Marzio menjelaskan bahwa Leicester telah mendekati Sensi dan perwakilannya, namun sejauh ini mereka belum mengajukan penawaran resmi kepada Inter. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez telah bergabung dengan Harry Kane dan Kylian Mbappe sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di Eropa. Menurut Gazzetta dello Sport, yang mencatat bahwa Lautaro berhasil mencapai konsistensi di depan gawang lawan yang hanya dimiliki oleh superstar Bayern Munchen dan PSG. Gol pembuka Lautaro dalam kemenangan atas Hellas Verona adalah gol ke-16 El Toro di Liga musim ini. Hal ini menambah keunggulan besar sang kapten dalam daftar Capocannonieri Serie A.
Pemain Argentina itu mungkin sedang dalam performa mencetak gol terbaiknya hingga saat ini. Hampir tidak ada jaminan bahwa dia akan mempertahankan performanya di paruh kedua musim ini dengan mencetak 16 gol lagi. Tetapi faktanya Lautaro telah mencetak 15 gol atau lebih di Liga selama 4 musim terakhir. Hanya 2 pemain lain sejauh ini yang berhasil melakukan hal tersebut, yakni Harry Kane dan Kylian Mbappe. Sejauh musim ini, 2 striker tersebut bahkan lebih produktif daripada El Toro. Harry Kane telah mencetak 21 gol dalam awal musim yang eksplosif untuk Munchen di Bundesliga saja. Sedangkan Kylian Mbappe telah mencetak 18 gol di Ligue 1 Prancis. Kemudian ada paket kejutan yaitu Serhou Guirassy dari Stuttgart yang telah mencetak 17 gol di Liga. Dan setelah itu, 16 gol Lautaro menjadikannya striker paling produktif keempat di liga-liga besar Eropa. Jumlah tersebut mengungguli pemain seperti Erling Haaland, Mohamed Salah dan Jude Bellingham. Inter Milan akan kehilangan penandatanganan Thiago Jallo yang hampir bergabung dengan Juventus. Menurut Sky Sport Italia, yang melaporkan bahwa pemain asal Portugal itu kini sedang mendiskusikan detail kontrak dengan Bianconeri. Seperti diketahui, selama beberapa minggu terakhir Inter telah berupaya mendapatkan kesepakatan dengan Jallo secara gratis untuk musim panas mendatang. Sang pemain sendiri telah memberikan persetujuannya atas langkah tersebut. Namun Juventus telah menyalip Inter dan hampir memenangkan pertarungan untuk mendapatkan tanda tangan Jallo. Faktor kuncinya adalah keinginan Lille untuk tidak kehilangan Jallo dengan status bebas transfer. Tim Liga 1 tersebut bertujuan untuk menjual Jallo selagi mereka memiliki kesempatan di bulan Januari. Hal ini bertolak belakang dengan strategi Inter yang berniat merekrut Jallo dengan status bebas transfer dalam waktu 6 bulan ke depan ketika kontraknya dengan Lille berakhir. Oleh karena itu, pihak Prancis telah menjelaskan kepada klub-klub top Eropa bahwa mereka akan menerima tawaran yang relatif rendah untuk Jallo bulan ini. Bianconeri pun telah mengajukan tawaran sekitar 3 juta euro plus bonus, yang langsung disetujui oleh Lille. Laporan mencatat, Jallo sudah memutuskan menerima kepindahan ke Juventus. Saat ini perwakilan sang bek sedang melakukan pembicaraan dengan Bianconeri mengenai persyaratan pribadi untuk kepindahan tersebut. Dengan demikian, hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum Jallo menjadi pemain Juventus. Inter Milan kemungkinan akan mengubah strategi transfer mereka terkait Thiago Jallo setelah munculnya Jan Bisek sebagai bek berkualitas. Menurut FC Internews, yang menjelaskan mengapa La Beniamata tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung melawan Juventus dalam mendapatkan tanda tangan pemain Portugal tersebut. Inter telah melakukan banyak upaya untuk mencoba meletakkan dasar bagi penandatanganan Jallo. Namun kehadiran Juventus berpotensi mengubah gambaran strategi Inter. Bianconeri tidak ingin menunggu hingga musim panas untuk berhadapan langsung dengan Inter dalam merekrut Jallo. Si-Nyonya tua telah mencapai kesepakatan dengan Lille untuk mengontrak pemain Portugal itu bulan ini dengan biaya yang relatif kecil. Dan kini, Juventus akan berusaha meyakinkan Jallo untuk menandatangani kontrak dengan mereka di bulan Januari. Dengan demikian, Inter tidak ingin terlibat dalam persaingan menghadapi Juventus untuk mendapatkan Jallo pada bulan ini. Nerazzurri tidak melihat adanya urgensi besar untuk merekrut Jallo setelah penampilan apik yang ditunjukkan Bisek selama ini. Bek muda asal Jerman tersebut tampak seperti bek berkualitas awal dalam beberapa minggu terakhir. Oleh karena itu, Nerazzurri tidak akan memprioritaskan penandatanganan Jallo sedemikian rupa sehingga mereka merekrutnya dengan bayaran tertentu di Januari. Sebaliknya, strategi Inter adalah tetap menunggu bek Lille tersebut dengan status bebas transfer pada bulan Juni mendatang. Artinya, tidak akan ada anggaran transfer yang disalurkan untuk merekrut pemain asal Portugal tersebut. Inter akan tetap dengan senang hati merekrut Jallo sebagai target jangka panjang. Namun kegagalan bukanlah akhir dari dunia, mengingat Bisek telah menemukan performa terbaiknya.